Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dalam beragam macam suku, bangsa, dan budaya sebagai tanda kebesarannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan yang mengajarkan kita arti pentingnya persatuan dalam keragaman. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya Mertisha Ainun Kusuma Putri. Saya Anissa Gilan Jawa. Saya Vera Salonia. Saya Mawada Fitri Aulia. Dan saya Natasha Restiani Cindy Permata. Baik, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan materi bertema Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Islam tidak hanya menganjurkan toleransi, namun juga membimbing umatnya untuk menjadi pelopor dalam menciptakan kedamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Baik, di sini ada Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang mengajarkan pentingnya persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Yang harus diketahui adalah pada zaman sekarang bagaimana Islam memandang keberagaman yang ada di negeri ini. Sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman. Karena keberagaman merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberagamannya. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menyatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Selanjutnya, yang kedua itu membangun persatuan dalam keberagaman Islam. Keberagaman dianggap sebagai rahmat Allah yang harus kita syukuri. Dan di dalam Islam ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim harus menjadikan ajaran Islam itu sebagai pedoman hidup. Seperti bersikap jujur, adil, sabar, dan saling menghargai dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua yaitu membangun persaudaraan yang kuat antar sesama muslim dan non-muslim. Menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Karena di dalam Islam, persaudaraan itu tanpa batas, suku, agama, ataupun bangsa. Yang ketiga, menghargai perbedaan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan untuk saling belajar dan memahami. Perlu kita pahami bahwa perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi disyukuri sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kita untuk saling mengenal dan memperluas wawasan kita. Dan yang keempat, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Rasulullah SAW adalah teladan kita dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah perbedaan. Oke, terima kasih. Next. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip dasar memahami pluralisme. Pluralisme adalah sebuah paham atau pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam suatu masyarakat, baik dalam hal agama, suku, ras, budaya, maupun ideologi. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran.
Oleh sebab itu, sikap ke lapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Poin yang kedua yaitu keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kadangkala dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan dari kelompok kita. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain termasuk ketika kita melakukan dakwah. Yang ketiga yaitu menjadikan keberagaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Yang dimaksudkan yaitu perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan tidak dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan justru menjadi motivasi untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, seperti membantu sesama, menjaga toleransi, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kehidupan yang damai. Dalam konteks ini, kompetisi bukan berarti persaingan yang bersifat negatif atau permusuhan, melainkan sebuah dorongan untuk menunjukkan nilai-nilai luhur masing-masing agama dan menciptakan harmoni yang saling menghargai dalam masyarakat yang majemuk. Next. Nah, selanjutnya ada sistem nilai dalam Islam. Di sini ada 3 poin. Ada tauhid, ibadah, dan kiamah. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan sikap mengesahkan Allah secara utuh dan menyeluruh. Contohnya, seorang muslim tidak bisa menganggap semua Tuhan sama dan menganggap keberadaan Tuhan agama lain. Jadi kita hanya mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah. Yang kedua, ibadah. Menurut ahli usul ibadah adalah seluruh aspek yang jika dilakukan mendapatkan ridho Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan mengikuti cara ibadah agama lain maupun ikut berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk apapun. Yang ketiga yaitu kiamah. Kiamah yang berarti koma artinya berdiri, bangkit, tegak. Secara sepintas berarti hari di mana sebuah kebenaran hakiki tegak bukan relatif atas pandangan manusia. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan kebenaran yang lain sama-sama akan tegak, melainkan hanya kebenaran Islamlah yang tegak. Terima kasih. Baik, selanjutnya prinsip nilai dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman menjalani kehidupan terutama bagi menjaga identitas sebagai seorang muslim dan menghadapi perbedaan. Prinsip-prinsip ini bisa ditawar atau disesuaikan dengan kepercayaan lain, yaitu ada 3, tasdik, tasyrik, dan isriyah. Yang pertama ada tasyrik. Tasyrik merupakan sifat yang membenarkan terhadap segala sesuatu bersumber dari Allah, Rasul, dan ulu amri. Bagi seorang muslim harus yakin bahwa semua perintah, larangan, ajaran dalam Islam adalah kebenaran yang mutlak. Misalnya, kita sebagai muslim tidak bisa mengatakan bahwa semua agama itu benar, karena keyakinan kita hanya membenarkan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Islam. Bukan berarti kita membenci agama lain, tetapi kita meyakini bahwa Islamlah jalan hidup yang paling benar menurut keyakinan kita. Yang kedua, ada tasyrik. Tasyrik adalah sebuah aturan atau hukum yang dibuat oleh Allah yang harus dipatuhi apapun bentuknya dan dimanapun, bagaimanapun. Contohnya, aturan tentang sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan larangan minum alkohol adalah hukum yang sudah tetap. Seorang muslim tidak boleh menyesuaikan hukum ini hanya karena pengaruh sosial budaya lain atau keinginan diterimanya kepada kelompok yang berbeda agama. Dan yang ketiga ada isriyah. Isriyah adalah menutupi rahasia atau menyembunyikan sebuah hal yang tidak boleh diketahui oleh seorang non-muslim. Ini bukan berarti menutup-nutupi, tetapi lebih kepada menjaga keamanan dan kehormatan umat manusia dari orang-orang yang mungkin akan berniat buruk. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat sering merahasiakan tempat berkumpulnya atau
belajarnya agama untuk menghindari dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghancurkan dakwah Islam. Dalam konteks modern, kita juga perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi strategis atau sensitif tentang umat Islam. Yang selanjutnya ada nilai ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam. Islam mengajari 3 bentuk ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu sesama Muslim. Sesama Muslim, kita sebagai saudara mengalami kesusahan, kita harus perlu membantu dan saya peduli dan saling membantu. Rasulullah SAW mengibaratkan umat Islam seperti tubuh. Jika salah satu tubuh kita merasakan sakit, bagian lain pun harus ikut merasakannya. Jadi, kalau ada seseorang Muslim di daerah kita yang mengalami kesulitan ataupun ketindasan, kita harus memberi bantuan semampu yang kita bisa. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah, yaitu sebangsa dan setanah air. Sebangsa dan setanah air ini harus hidup rukun dengan sesama warga negara meskipun beda agama. Contohnya, kita hidup dalam satu negara Indonesia yang mempunyai banyak suku, budaya, dan agama. Kita tidak boleh merasa lebih unggul dari agama yang lain atau kelompok lain. Justru kita diajarkan untuk saling menghargai dan kerjasama demi kemajuan bersama. Dan yang terakhir ada ukhuwah basyariah, yaitu sesama manusia. Jika kita harus saling menghormati, berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat agamanya. Dalam berinteraksi dengan non-muslim, Islam mengajarkan kita keadilan, kasih sayang, dan saling tolong-menolong selama orang itu menghargai Islam. Bahkan kita boleh bekerja sama, bertetangga baik, ataupun membantu mereka dengan usaha sosial seperti kemanusiaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan toleransi dalam Islam. Toleransi merupakan kunci pemersatu umat, sebagaimana diperintahkan dalam surat Ali Imran ayat 103, agar umat Islam senantiasa bersatu tidak terpecah belah. Toleransi dalam Islam bukan berarti mengorbankan akidah, tetapi menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Next. Keteladanan Rasulullah SAW. Rasulullah menunjukkan teladan hidup damai dalam keberagaman. Beliau juga menunjukkan tinggi nilai persatuan. Pertama, Piagam Madinah, contoh konkret bagaimana Rasulullah membangun masyarakat yang damai dan toleran di Madinah. Kedua, persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Rasulullah mempersaudarakan umat Islam dari Mekah dan Madinah untuk memperkuat solidaritas. Terima kasih. Oke, jadi di dalam konteks Islam membangun persatuan dalam keberagaman, pasti ada tantangan dari persatuan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fanatisme golongan yang berlebihan. Dalam hal ini dapat memecah belah masyarakat, menyebabkan polarisasi yang dimana artinya adalah proses atau keadaan di mana individu atau kelompok terbagi menjadi 2 atau lebih kelompok yang saling berlawanan atau memiliki pandangan yang sangat-sangat berbeda. Dan dapat juga terjadi diskriminasi dan konflik. Yang kedua, penyebaran hoaks yang memicu kebencian. Hal ini dapat memicu kebencian, terjadinya permusuhan, dan polarisasi, serta merusak reputasi individu atau kelompok. Dan yang ketiga, intoleransi yang mengganggu kerukunan, dan hal ini dapat menyebabkan diskriminasi, terjadinya konflik, dan kerusakan hubungan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Lalu, solusi apa saja yang baik untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, kita membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan keharmonisan. Yang kedua, kita harus mempromosikan toleransi dan inklusivitas dalam masyarakat. And last but not least, yang ketiga, kita juga harus mengembangkan komunikasi yang efektif antara kelompok-kelompok yang berbeda. Next.
Jadi, kesimpulannya adalah dengan memahami dan mengamalkan konsep Islam membangun persatuan dalam keberagaman, umat Islam dapat membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan empati. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi agen persatuan dan penjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Baik, demikian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami bahas dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan membangun kerukunan dengan semangat ukhuwah dan kasih sayang. Dan dengan adanya keberagaman ini, kita itu bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lainnya sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Akhir kata, mari kita terus menjadi bagian dari umat yang cinta damai, penyebar rahmat, dan penjaga harmoni di tengah keberagaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.